Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang human capital. Sebelum itu, saya akan membacakan nama kelompok saya. Yang pertama yaitu Nurul Hidayat dengan NIM 110, dan yang kedua yaitu saya sendiri Muhammad Ma'ruf dengan NIM 111. Yang selanjutnya itu Hamdani Rizka Imanuddin dengan NIM 116. Yang selanjutnya itu Febri Andria Tua Simalango dengan NIM 127. Dan yang selanjutnya itu Sofianti dengan NIM 138. Yang selanjutnya itu Iqlil Nabahan Pratama Putra dengan NIM 139. Dan yang selanjutnya itu Muhammad Andes Al-Fadis yaitu dengan NIM 143. Dan yang terakhir yaitu Ahmad Haris Zubairi dengan NIM 146. Human capital. Human capital ialah biaya untuk memperoleh keterampilan yang nantinya dikompensasikan melalui upah. Upah akan bervariasi di antara pekerja karena pekerjaan berbeda. Upah juga akan bervariasi karena pekerjaan berbeda. Dan juga dalam human capital, semua keterampilan, kemampuan, pengetahuan telah diperoleh seseorang itu untuk memasuki pasar tenaga kerja dan akan mempengaruhi produktivitas mereka. Diasumsikan memaksimalkan nilai saat ini dari laba tambahan. Human capital sebagai investasi. Investasi pada bidang sumber daya manusia adalah pengorbanan sesuatu yang dapat diukur dengan nilai uang dengan harapan mampu memperoleh penghasilan yang lebih baik di masa depan. Penghasilan yang diperoleh pada masa akan datang adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. Investasi manusia untuk meningkatkan kecerdasan. Hasil dari investasi tersebut tetap dipengaruhi oleh kualitas pribadi bawaan dan usaha untuk meningkatkan kualitas tersebut. Investasi manusia juga memerlukan pengukuran untuk menunjukkan keefisien investasi yang dilakukan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah IRR, Internal Rates of Returns. Metode IRR ini pada intinya mengukur biaya tidak langsung dan biaya langsung dari suatu investasi. Implementasi IRR dalam investasi manusia. Yang pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai apakah seseorang akan melanjutkan sekolah atau tidak. Yang kedua, perhitungan IRR dapat digunakan untuk menerangkan situasi kerja seperti bertambahnya pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Yang ketiga, IRR dapat dipergunakan untuk memperkirakan tambahan penyediaan tenaga dari masing-masing jenis dan tingkat pendidikan beberapa tahun ke depan. Yang keempat, perhitungan IRR dapat dipergunakan dalam menyusun kebijaksanaan pendidikan dan perencanaan tenaga kerja. Yang terakhir, perhitungan IRR sosial terutama digunakan untuk menentukan apakah suatu program pendidikan tertentu cukup baik untuk diselenggarakan atau tidak. Dan dalam hal ini, pemilihan prioritas dari berbagai alternatif program pendidikan yang terbuka. Pengaruh jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja dilihat dari banyaknya jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2012 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia, maka produktivitas dari tenaga kerja akan semakin meningkat, sehingga hal ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia dilihat dari rasio jumlah penduduk lulusan diploma dan universitas terhadap penduduk bekerja tahun 2006 sampai 2012 berpengaruh positif dan signifikan terhadap
produktivitas tenaga kerja, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang dilihat dari besarnya anggaran pemerintah untuk pendidikan di Indonesia tahun 2006 sampai 2012 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Present value. Investasi dalam bentuk fisik atau modal manusia harus membandingkan pengeluaran dan penerimaan yang terjadi pada periode waktu yang berbeda. Dengan kata lain, seorang investor harus dapat menghitung hasil investasi dengan membandingkan biaya saat ini dengan pengembalian masa depan, untuk alasan yang akan segera menjadi jelas. Tetapi, nilai $1 yang diterima saat ini tidak sama dengan nilai $1 diterima besok. Gagasan tentang nilai sekarang memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah dolar dihabiskan dan diterima dalam periode waktu yang berbeda. Studi kasus 1. Upaya pengembangan ekonomi daerah Provinsi Papua perlu menitik beratkan pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan investasi sebagai rangsangan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga distribusi kesempatan masyarakat dalam setiap produktivitas sektoral dapat diperoleh untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Karena itu, setiap daerah otonom memiliki keleluasaan untuk mengembangkan segala potensi dan aset-aset yang dimiliki, khususnya potensi sumber daya alam daerah yang dapat dijadikan sebagai aset andalan dalam pengembangan ekonomi daerah secara umum. Oleh sebab itu, perlu dianalisis bagaimana pengaruh tenaga kerja dan daya dorong investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan kesempatan kerja di Provinsi Papua dipengaruhi oleh investasi, dan investasi nyata berpengaruh terhadap penyediaan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena investasi yang ada banyak didukung oleh pemerintah melalui anggaran pembiayaan pembangunan yang penggunaannya lebih berorientasi kepada pembangunan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja. Investasi dan tenaga kerja sama-sama tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Model sekolah. Pekerja memperoleh tingkat pendidikan yang memaksimalkan nilai sekarang dari pendapatan seumur hidup. Oleh karena itu, pendidikan dan bentuk lain dari pelatihan. Oleh karena itu, yang dihargai hanya karena mereka meningkatkan penghasilan. Pendidikan perguruan tinggi jelas mempengaruhi kegunaan seseorang dalam banyak hal lain. Ini mengajarkan bagaimana membaca dan bagaimana mengerjakan persamaan matematika yang kompleks, bahkan mengurangi biaya memasuki pasar perkawinan dengan memfasilitasi kontak dengan banyak calon pasangan. Meskipun penting, kita akan mengabaikan efek samping dari investasi modal manusia ini dan berkonsentrasi secara eksklusif pada imbalan uang dari sebuah pendidikan. Ketakutan yang dihadapi lulusan SMA mengilustrasikan trade-off ekonomi yang terlibat dalam keputusan pekerja. Gambar di samping menunjukkan profil penghasilan usia, yaitu jalur upah selama siklus hidup. Associated dalam setiap alternatif menunjukkan bahwa kuliah melibatkan dua jenis biaya. 1 tahun yang dihabiskan di perguruan tinggi adalah 1 tahun yang dihabiskan di luar angkatan kerja, atau setidaknya 1 tahun dihabiskan untuk bekerja di pekerjaan paruh waktu berupah rendah. Sehingga pendidikan perguruan tinggi memaksa pekerja untuk melepaskan sejumlah penghasilan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan studi kasus tentang analisis pengembalian pendidikan tinggi di Sumatera Barat. Peningkatan kualitas modal manusia diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan penerimaan upah yang layak bagi tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, semakin banyaknya jumlah lulusan, khususnya lulusan pendidikan tinggi, yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia, menyebabkan tingginya angka pengangguran dan menimbulkan persaingan ketat dalam mendapatkan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan pengembalian ekonomi melalui human capital investment bagi penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi yang bekerja di Sumatera Barat. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa jenjang pendidikan berpengaruh terhadap pengembalian dan diperkuat
jika tenaga kerja lulus dari perguruan tinggi dengan bidang ilmu tertentu. Selanjutnya, tenaga kerja yang berpartisipasi dalam pelatihan kerja dan memiliki pengalaman kerja secara signifikan meningkatkan penghasilan kerja di Sumatera Barat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas modal manusia agar dapat bersaing dalam pasar kerja dan meningkatkan pengembalian pendidikan tinggi, maka diperlukan peningkatan keterampilan interpersonal, menciptakan link and match antara sistem pendidikan dan sistem ketenaga kerjaan, perbaikan mutu program studi internal, dan peningkatan kerjasama dengan sektor tenaga kerja dalam lingkup daerah. Dan selanjutnya, meningkatkan mutu pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta memberikan pemagangan sistematik kepada tenaga kerja. Selanjutnya, lokus sekolah upah. Lokus sekolah upah miring ke atas. Pekerja yang memiliki pendidikan lebih harus mendapatkan lebih banyak selama keputusan pendidikan hanya dimotivasi oleh keuntungan finansial. Untuk menarik pekerja terdidik, pengusaha harus memberi kompensasi kepada pekerja tersebut atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan. Kemiringan lokus sekolah upah menunjukkan kepada kita seberapa besar pendapatan seorang pekerja meningkat jika dia ingin memperoleh 1 tahun lagi sekolah. Oleh karena itu, kemiringan lokus sekolah upah akan terkait erat dengan ukuran empiris tingkat pengembalian ke sekolah. Lokus sekolah upah cekung. Keuntungan moneter dari setiap tahun tambahan sekolah menurun karena lebih banyak sekolah diperoleh. Dengan kata lain, hukum keuntungan yang semakin berkurang juga berlaku untuk akumulasi modal manusia. Setiap tahun tambahan sekolah menghasilkan pengetahuan tambahan yang lebih sedikit dan penghasilan tambahan yang lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah tingkat marginal kembali ke sekolah. Pada kurva berikut ini dapat dijelaskan kemiringan lokus sekolah upah atau delta W sama dengan delta S. Memberitahu kita seberapa banyak pendapatan meningkat jika orang tersebut tetap bersekolah 1 tahun lagi. Pada gambar tersebut, misalnya tahun pertama kuliah meningkatkan penghasilan tahunan pada periode pasca sekolah sebesar $3.000. Persentase perubahan pendapatan dari mendapatkan tahun tambahan sekolah ini adalah 15%. Atau 3.000. Dengan kata lain, pekerja tersebut mendapat kenaikan gaji sebesar 15% dari tetap bersekolah dan menghadiri tahun pertama kuliah. Kami mengacu pada ini persentase perubahan pendapatan yang dihasilkan dari 1 tahun lebih sekolah sebagai marginal tingkat kembali ke sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu aturan berhenti atau kapan harus berhenti sekolah. Aturan penghentian ini memaksimalkan nilai penghasilan pekerja saat ini selama siklus hidup. Untuk mengetahui alasannya, anggaplah tingkat diskonto pekerja sama dengan tingkat bunga pasar yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Apakah akan lebih optimal bagi pekerja untuk berhenti sekolah setelah tamat saja? As aksen pada gambar di samping, jika pekerja tetap bersekolah selama 1 tahun tambahan, dia akan merupakan katakanlah W aksen dolar dalam pendapatan, dan tingkat pengembalian investasi ini sama R aksen. Alternatifnya adalah berhenti sekolah, bekerja dan menyetor W aksen dolar di bank yang menawarkan tingkat pengembalian hanya R aksen. Karena pendidikan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, pekerja meningkatkan nilai pendapatan saat ini dengan melanjutkan sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu studi kasus tentang investasi non-fisik melalui human capital. Jadi human capital ini diasumsikan bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pendidikan. Menurut data yang diperoleh, persepsi dari partisipan signifikan dengan teori dasar human capital, di mana partisipan ini percaya bahwa investasi pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup dan penghasilan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tentang investasi non-fisik melalui human capital, dalam hal ini pendidikan, dapat disimpulkan bahwa investasi non-fisik yang paling diminati oleh masyarakat adalah melalui pendidikan. Dengan investasi melalui pendidikan, masyarakat memperoleh manfaat yaitu peningkatan mutu seseorang dalam ilmu pengetahuan. Dan dengan memiliki pengetahuan yang tinggi, maka seseorang itu akan memperoleh pekerjaan yang baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu, secara lebih luasnya,
pendapatan masyarakat akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan akan meningkatkan pembangunan ekonomi melalui kajian indeks pembangunan manusia. Lalu peningkatan mutu seseorang ini tidak dapat dilakukan secara singkat, akan tetapi melalui berbagai tahapan dan dalam jangka waktu tertentu, bahkan dalam jangka panjang. Akan tetapi manfaat yang diterima dari peningkatan mutu ini juga akan berdampak pada jangka panjang juga. Dalam melakukan investasi, seseorang ini akan melakukan analisis manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Biaya dalam hal ini adalah harga yang harus dikeluarkan untuk peningkatan mutu. Dalam hal ini bersekolah, dan biaya peluang dari sekolah adalah penghasilan yang diterima jika seseorang memutuskan untuk tidak bersekolah. Manfaat dapat diartikan sebagai penghasilan yang diterima di masa yang akan datang setelah menyelesaikan pendidikan. Harapan dari seseorang melakukan investasi pendidikan ini adalah tingkat pengembalian yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikannya daripada biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan pendidikan. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu perbedaan tingkat diskon. Keputusan sekolah yang berbeda dari dua pekerja, oleh karena itu tempatkan mereka pada perbedaan titik-titik yang berbeda dari lokus umum. AL berakhir di titik P poin AL, di mana dia bersekolah selama 11 tahun dan mendapatkan penghasilan penurunan dolar. BO berakhir di titik P poin BO, pergi ke sekolah selama 12 tahun dan menghasilkan WHS dolar. Perhatikan bahwa dengan menghubungkan titik P poin AL dan P poin BO, kita dapat menelusuri lokus sekolah upah yang umum dihadapi oleh semua pekerja. Apalagi perlu diperhatikan juga upahnya kesenjangan antara AL dan BO memungkinkan kita memperkirakan tingkat pengembalian ke kelas 12. Persentase perubahan pendapatan yang akan dialami seseorang pekerja saat naik dari kelas 11 ke kelas 12. Perkiraan pengembalian ke sekolah memainkan peran penting dalam banyak diskusi tentang kebijakan publik. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu perbedaan kemampuan. Lebih sulit untuk memperkirakan tingkat kembali ke sekolah ketika semua pekerja memiliki tingkat diskon yang sama. Tetapi setiap pekerja menghadapi lokus upah sekolah yang berbeda. Pada gilirannya menyiratkan bahwa setiap pekerja memiliki tingkat pengembalian marginal yang berbeda. Seringkali diasumsikan bahwa tingkat kemampuan yang lebih tinggi menggeser tingkat marginal jadwal pengembalian ke kanan, sehingga pendapatan yang diperoleh dari tahun tambahan sekolah lebih besar daripada peningkatan pendapatan yang hilang. Dengan kata lain, orang yang lebih mampu mendapatkan relatif lebih banyak dari 1 tahun tambahan sekolah. Memperkirakan tingkat kembali ke sekolah. Metode tipikal yang digunakan untuk memperkirakan tingkat kembali ke sekolah yaitu menggunakan data tentang pendapatan dan sekolah dari pekerja yang berbeda. Studi tipikal memperkirakan regresi formulir, yaitu log W sama dengan BS ditambah variabel lainnya. Persentase perbedaan upah antara dua pekerja yang berbeda dalam pencapaian pendidikannya memperkirakan tingkat kembali ke sekolah. Hanya jika para pekerja menghadapi lokus upah sekolah yang sama sehingga tidak ada bias kemampuan. Namun, pekerja memiliki kemampuan yang berbeda dan variabel lain dipastikan termasuk dalam kontrol regresi untuk perbedaan kemampuan ini. Eksperimen alami untuk membandingkan pekerja dengan kemampuan yang sama. Bias kemampuan akan hilang jika dapat membandingkan pendapatan dua pekerja yang memiliki kemampuan yang sama tetapi memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Perbandingan pendapatan anak kembar identik memberikan eksperimen alami. Ketika setiap kembar melaporkan pendapatan dan tahun sekolah, maka dapat dihitung persentase perbedaan upah per tahun sekolah, atau setelah mengontrol perbedaan variabel lain yang mungkin mempengaruhi pendapatan. Perbedaan persentase upah rata-rata adalah pemikiran yang valid dari tingkat kembali ke sekolah karena perbedaan kemampuan telah sepenuhnya dikendalikan. Perbedaan dua studi terkait sampel anak kembar.
Studi awal menyampaikan bahwa perbedaan kemampuan menyebabkan sebagian besar kesenjangan pendapatan antara yang berpendidikan tinggi dan yang kurang berpendidikan. Sedangkan pada tingkat kembali ke sekolah menyebutkan bahwa pada sampel kembar identik kira-kira berada di urutan 3%, jauh lebih rendah daripada tingkat pengembalian yang biasanya diperkirakan dalam studi yang tidak menyesuaikan dengan bias. Penelitian yang lebih baru menemukan bahwa menggunakan data tentang anak kembar meningkatkan tingkat kembali ke sekolah menjadi 15%, jauh lebih tinggi daripada perkiraan konvensional. Studi kasus. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi juga oleh pendidikan. Oleh karena itu, pentingnya arti pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan produktivitas belajar agar para penerus bangsa yang masih belajar bisa lebih memahami ilmu ekonomi dan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia yang sedang terpuruk. Dengan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, faktor pendidikanlah yang akan membantu pertumbuhan ekonomi itu. Karena dengan pendidikan itulah akan menghasilkan kualitas-kualitas sumber daya manusia atau SDM yang lebih profesional baik untuk sektor industri maupun sektor pertanian. Dan dari situlah akan berdampak dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Konsep tentang investasi sumber daya manusia atau human capital investment yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi harus pula dibangun dan dikembangkan dari sebuah struktur dan sistem ekonomi yang mendukung munculnya pendidikan berkualitas. Teori human capital mengasumsikan bahwa pendidikan format merupakan instrumen terpenting untuk menghasilkan tatanan ekonomi yang memiliki produktivitas yang tinggi. Selanjutnya adalah pendidikan dan kualitas penghasilan. Kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa lulusan sekolah menengah saat ini tidak sebaik lulusan sekolah kemarin. Media sering melaporkan bahwa sebagian besar lulusan sekolah menengah secara fungsional meskipun pada kenyataannya pengeluaran untuk pendidikan dasar dan menengah meningkat secara dramatis dalam 2 dekade terakhir, atau pengeluaran real per siswa di sekolah umum meningkat dari $6.600 pada tahun 1980 menjadi $12.200 pada tahun 2010. Selanjutnya, pekerjaan memaksimalkan penghasilan. Model persekolahan memberikan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan kita untuk memperkirakan tingkat kembali ke sekolah. Bahwa dalam kondisi tertentu, perbedaan presentase upah di antara pekerja yang berbeda dalam pendidikan mereka dapat diartikan sebagai tingkat kembali ke sekolah. Perhitungan tingkat kembali ke sekolah ini bagaimanapun juga tidak uji teori. Sebaliknya, perhitungan tersebut menggunakan teori untuk menafsirkan perbedaan pendapatan di antara pekerja dengan cara tertentu. Selanjutnya, koreksi bias seleksi. Mengingat pentingnya masalah yang terkait dengan bias seleksi, tidak mengherankan bahwa banyak studi telah dikhususkan untuk masalah ini. Penelitian ini telah mengembangkan teknik statistik yang dikenal sebagai koreksi bias seleksi, yang memungkinkan kita menguji dengan benar hipotesis yang mendasari model sekolah. 27 teknik-teknik ini memberikan metodologi yang secara statistik valid untuk memprediksi apa yang akan diperoleh lulusan. Selanjutnya, studi kasus 5 adalah desa wisata memiliki beberapa atraksi wisata. Salah satunya adalah homestay. Homestay diminati wisatawan karena dapat mempelajari bahasa, budaya, dan karakteristik penduduk lokal. Salah satu faktor yang dapat memuaskan pelanggan industri pariwisata adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak industri, khususnya para karyawannya merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pelanggannya. Untuk dapat membuat karyawannya dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerjanya, maka dibutuhkan faktor-faktor keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka dapat terus bekerja dengan baik.
Bentuk pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan karakteristik masyarakat desa, wisata jasri dengan pengembangan secara informal. Pengembangan secara informal yaitu masyarakat atas keinginan dan usaha sendiri, melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Selanjutnya, pendidikan sebagai sinyal pekerjaan. Model sekolah didasarkan pada gagasan bahwa pendidikan akan meningkatkan produktivitas pekerja dan bahwa peningkatan produktivitas ini meningkatkan upah. Tetapi dalam argumen alternatifnya adalah pendidikan tidak perlu meningkatkan produktivitas pekerja sama sekali. Dalam pandangan ini, pendidikan meningkatkan penghasilan bukan karena meningkatkan produktivitas. Misalkan ada dua jenis pekerja di pasar tenaga kerja. Pekerja dengan produktivitas rendah dan pekerja dengan produktivitas tinggi, dan bahwa distribusi produktivitas dalam populasi ditentukan oleh perbedaan produktivitas antara dua jenis pekerja yang ada sejak lahir, dan sejak lahir tidak ada hubungannya dengan berapa banyak sekolah yang didapat pekerja tertentu. Sumber daya manusia pasca sekolah. Profil untuk pekerja yang lebih berpendidikan menunjukkan saling melengkapi antara investasi di pendidikan dan investasi dalam pelatihan kerja. Dengan kata lain, pekerja yang berstatus tinggi mengalami pertumbuhan upah tercepat karena mereka juga berinvestasi paling banyak selama periode pasca sekolah. Komplementaritas antara investasi pra dan pasca sekolah mungkin muncul jika beberapa pekerja memiliki bakat untuk memperoleh semua jenis modal manusia. Yang pertama, pekerja yang berpendidikan tinggi akan mendapatkan penghasilan lebih dari pekerja yang berpendidikan rendah. Yang kedua, penghasilan meningkat seiringnya waktu. Yang ketiga, profil pendidikan usia dari kelompok pendidikan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Studi kasus ke-6. Setiap karyawan perusahaan dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaannya baik sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Pimpinan perusahaan semakin menyadari bahwa karyawan baru pada umumnya hanya mempunyai kecakapan teoritis saja dari bangku kuliah. Jadi, perlu dikembangkan dalam kemampuan nyata untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Pengembangan karyawan memang membutuhkan biaya cukup besar. Tetapi biaya ini merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan di bidang personalia, karena karyawan yang cakap dan terampil akan dapat bekerja lebih efisien dan efektif, sehingga hasilnya lebih baik. Hal ini akan memberikan peluang yang lebih baik bagi perusahaan memperoleh laba yang semakin besar, sehingga balas jasa atau gaji dan benefit karyawan dapat dinaikkan. Pengembangan karyawan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pendidikan sangat penting bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijalani atau akan dijalani ke depan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pelatihan dan pendidikan sering dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja tenaga kerja yang dianggap belum mampu untuk menjalani pekerjaan karena faktor perkembangan kebutuhan masyarakat. Secara deskripsi, potensi para pekerja mungkin sudah memenuhi syarat administrasi. Studi kasus ke-7. Pendidikan adalah alat untuk memperkembangkan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis, baik pada tataran individual hingga tataran global. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan, maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Investasi pendidikan memberikan nilai baik atau
Pelatihan kerja. Sebagian besar pekerja menambah stok sumber daya manusia mereka setelah menyelesaikan pendidikan mereka, khususnya melalui program pelatihan di tempat kerja. OJT adalah komponen penting dari stok sumber daya manusia pekerja yang membentuk setidaknya setengah dari modal manusia pekerja. Ada dua jenis OJT, yaitu pelatihan umum dan pelatihan khusus. Yang pertama, pelatihan umum. Pelatihan umum adalah jenis pelatihan yang setelah diperoleh meningkatkan produktivitas secara merata di semua perusahaan. Keterampilan umum tersebut yang meliputi hal-hal seperti mengetik, belajar, mengemudi, dan belajar cara menggunakan kalkulator sering ditemukan di pasar tenaga kerja. Ada banyak contoh pekerja yang membayar untuk pelatihan umum melalui upah yang lebih rendah. Para peserta pelatihan dalam program magang formal biasanya menerima upah rendah selama masa pelatihan dan menerima upah yang lebih tinggi setelah pelatihan selesai. Dan yang kedua itu pelatihan khusus. Pelatihan khusus adalah jenis pelatihan yang meningkatkan produktivitas hanya di perusahaan tempat ia peroleh dan keuntungan produktivitas hilang begitu pekerja meninggalkan perusahaan. Keuntungan produktivitas yang dihasilkan dari pelatihan khusus lenyap begitu saja jika pekerja meninggalkan perusahaan. Akibatnya, upah alternatif pekerja, yaitu upah yang bersedia dibayar oleh perusahaan lain adalah independen pelatihan dan sama dengan produktivitas pelatihannya. Yang ketiga, hubungan dari kedua pelatihan tersebut. Pada kenyataannya, banyak OJT adalah campuran dari pelatihan umum dan khusus, tetapi pemisahan konseptual menjadi konseptual menjadi murni, umum dan murni pelatihan khusus sangat berguna. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan khusus memutuskan hubungan antara upah pekerja dan nilai produk marginal di sepanjang siklus hidup pekerja. Selama masa pelatihan, pekerja dibayar kurang dari nilai produk marginal karena mereka membayar sebagian dari biaya pelatihan. Pada periode pasca pelatihan, pekerja dibayar kurang dari nilai produk marginal di perusahaan yang memberikan pelayanan, tetapi dibayar lebih dari produk marginal mereka di perusahaan lain. Studi kasus 8. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pelatihan bagi karyawan sangat penting untuk diterapkan dalam suatu instansi. Dengan adanya pelatihan, diharapkan karyawan akan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, terutama untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan teknologi, perubahan metode kerja, menuntut pula perubahan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan. Oleh karena itulah, perusahaan yang ingin berkembang, maka pelatihan bagi karyawannya harus mendapatkan perhatian yang besar. PT Telkom Indonesia Tbk Kenetel Malang melakukan program pelatihan dengan tujuan untuk menghasilkan karyawan yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, meningkatkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap karyawan, sehingga diperolehlah hasil yang diharapkan dan akan berpengaruh terhadap tata cara kerja karyawan di lapangan menjadi lebih baik lagi dan mengakibatkan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan pelatihan adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja karyawan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Di samping itu juga untuk menutup kesenjangan antara kemampuan kerja karyawan dengan tuntunan pekerjaan, sehingga akan tercapai suatu kondisi yang saling menguntungkan, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Materi pelatihan merupakan hal yang penting agar pelatihan dapat mencapai sasaran. Maka materi yang digunakan dalam pelatihan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan. Bahan materi pelatihan yaitu bahan materi tulisan yang akan disajikan dalam pelatihan. Bahan materi tersebut seyogyanya disiapkan secara tertulis agar mudah dipelajari. Penulisan harus memperhatikan faktor tujuan, tingkat kognisi peserta pelatihan, harapan lembaga penyelenggara pelatihan, dan lamanya pelatihan. Studi kasus 9. Human capital sebagai salah satu komponen utama dari intellectual capital yang dimiliki oleh perusahaan.
Penelitian ini menggunakan objek kantor akuntan publik. Penelitian ini berusaha menguji apakah individual capability dan the organizational climate yang merupakan komponen dari human capital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan kantor akuntan publik baik secara individual, parsial, maupun secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, individual capability berpengaruh signifikan terhadap kinerja kantor akuntan publik. Kedua, the organizational climate berpengaruh signifikan terhadap kinerja kantor akuntan publik. Ketiga, individual capability dan the organizational climate berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja kantor akuntan publik. Pengujian juga membuktikan bahwa individual capability adalah variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja kantor akuntan publik. Identifikasi persoalan SDM di Madura. Madura memiliki potensi pertanian, perikanan laut, industri kecil, pertambangan, dan lainnya yang cukup layak untuk dikembangkan. Sayang sekali, jika peluang potensi tersebut tidak dikelola dan dikembangkan secara baik, justru akan diisi oleh SDM dari wilayah lain. Pembangunan kapasitas SDM di Madura masih belum layak dan jauh di bawah rata-rata di Jawa Timur. Ditandai dengan rendahnya nilai IPM di Madura, salah satu hal yang berkaitan erat dengan pembangunan SDM di Madura, yaitu pendidikan. Selama ini, pendidikan di Madura masih terbilang cukup rendah. Kondisi pendidikan di Madura saat ini masih perlu dibenahi, baik kualitas, kuantitas, maupun relevansinya. Tujuan dari kegiatan ini adalah menganalisis tentang pengembangan SDM sesuai potensi di Madura. Potensi sumber daya alam cukup besar dan memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan potensi lokal yang harus dikelola. Identifikasi persoalan SDM di Madura. Seiring dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan instansi kebijakan pengembangan potensi wilayah yang sinergis dengan peningkatan mutu SDM, sehingga masyarakat dapat terkonsentrasi pada aktivitas pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada. Diharapkan bahwa dari implementasi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia dapat sesuai dengan potensi kewilayahan. Strategi kebijakan pengembangan SDM yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi dan menciptakan keterkaitan ekonomi. Yang kedua, mendorong pemanfaatan potensi SDA yang belum tergali. Yang ketiga, meningkatkan kelangsungan usaha yang sudah ada. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menarik investor berdasar keunggulan kooperatif dan kompetitif. Dan yang kelima, meningkatkan kapasitas SDM daerah yang lebih profesional. Studi kasus 10. Keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia sangat ditentukan oleh berbagai aspek dalam organisasi seperti kepemimpinan, pelatihan, motivasi, dan kompetensi kerja. Hotel yang sukses adalah hotel yang mampu mengelola sumber daya manusia menjadi kekuatan yang dapat bersatu memiliki komitmen dan motivasi kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penelitian, pelatihan, motivasi, dan kompetensi terhadap kinerja karyawan di Hotel Said Jaya Lipo Cikarang. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pelatihan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sultanata pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa pelatihan kerja merupakan salah satu solusi untuk menangani penurunan kinerja karyawan di tempat kerja. Adanya pelatihan akan meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan kemampuan karyawan yang akhirnya akan meningkatkan produksi perusahaan tempat bekerja. Oleh sebab itu, pelatihan kerja sangat perlu dilaksanakan karena elemen penting dalam meningkatkan kinerja karyawan.